Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terutama kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu pokok ajaran Islam itu adalah puasa pada bulan Ramadan, yaitu dalam satu tahun sekali. Tetapi kita juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpuasa pada waktu-waktu tertentu, yang itu puasa yang tidak diwajibkan tetapi dibolehkan, boleh dan bisa juga tidak boleh. Artinya barang siapa yang melaksanakan akan mendapatkan kebajikan manfaat dari puasa itu, atau dalam bahasa ini sebagai pahala, dan siapa yang tidak melaksanakan juga tidak mendapatkan dosa atau kejahatan di dalamnya atau perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, kalau puasa pada bulan Ramadan itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, setiap orang yang mengikatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sebagai utusan agungnya, dan terakhir dan Al-Quranul Karim dan lain sebagainya, maka orang harus melaksanakan sebulan penuh dengan kesabaran, ketawaduan, kerendahan hati, ketulusan kepada semata-mata melaksanakan untuk Allah dan Rasulnya. Maka dan selain pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan oleh Rasulullah berpuasa misalnya pada pada bulan Syawal awal, atau pada bulan Syawal itu 6 hari sesudah bulan Ramadan, atau pada bulan Muharram misalnya. Terutama yang terkenal kalau pada dalam konteks bulan-bulan itu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, atau 2 bulan atau 1 bulan menjelang bulan Ramadan. Rasulullah senantiasa melaksanakan itu pada bulan Rajab. Menurut banyak riwayat dikatakan Rasulullah pada 1 bulan penuh pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu banyak ulama mengatakan sebagai bulan Tuhan, bulan Allah, karena pada bulan Sa'ban adalah bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umat beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, di waktu-waktu itu, waktu-waktu dalam konteks bulan, tetapi dalam konteks hari-hari yang paling populer yang dianjurkan kepada umat Islam dan statusnya hukumnya adalah puasa sunat, yaitu Senin Kamis. Ada juga di tradisi tertentu, bahkan misalnya yang paling terkenal di Jawa adalah puasa muti. Bahkan di dalam kitab salah satu kitab dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu puasa muti, atau puasa pada bulan jelang bulan purnama, 3 hari jelang, atau kalau kita kuantifikasi itu pada bulan ke 13 malam, ke 14 malam, ke 15 malam. Itu karena puasa pada bulan-bulan terang malam disebut sebagai puasa putih. Tetapi konteks dalam tradisi puasa Jawa itu lain lagi, yaitu puasa muti itu hanya tidak boleh makan makanan yang lain terkecuali hanya makan nasi putih dan air putih saja selama kurun waktu tertentu. Tapi puasa-puasa itu biasanya dikaitkan dengan puasa sunat nazar untuk melakukan sesuatu. Yang terkenal adalah bulan puasa pada puasa Senin Kamis, atau ada juga riwayat mengatakan puasanya Nabi Sulaiman itu. Kalau Nabi Daud itu kan puasa 1 hari puasa, 1 hari batal, 1 hari puasa batal. Kalau Nabi Sulaiman itu 3 hari di awal bulan, menurut riwayat ya, sebagian dari mengatakan bahwa 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Banyak variannya puasa-puasa sunat ini, dan manfaatnya diantara Rasulullah menekankan soal puasa sunat ini adalah bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Dan ini amat benar dari sisi kesehatan. Bagi kawan-kawan sekalian yang merasa mungkin usianya agak
ya 40-an tahun dan lain sebagainya, bahkan sebelum itu, dan bisa merasa badannya tidak terlalu sehat misalnya karena kolesterol, asam urat dan sebagainya, maka berpuasalah kamu. Pasti kamu mendapatkan manfaat tentang itu, tentang puasa. Kalau kolesterolnya tinggi, sebaiknya misalnya atau misalnya terlalu gemuk atau apa, overweight ya, itu sebaiknya dia melakukan puasa Nabi Daud. Jadi tidak putus-putus sesuai kebutuhannya. Kebutuhan lakukan puasa Nabi Daud, sehingga itu juga selain menurunkan kadar kolesterol, kadar gula, asam urat dan lain sebagainya, dan ada juga menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi kesehatan. Bahkan soal puasa sunat ini juga, mereka yang senantiasa melakukan tradisi puasa, Rasulullah menyampaikan kepada kita, memberi harapan, memberi janji kepada orang-orang yang berpuasa itu, bukan tentunya puasa-puasa sunat, puasa wajib juga, yang puasa Ramadan, suatu mempertahankan tradisi berpuasa, kebiasaan berpuasa, karena tentunya dengan niat semata-mata karena Allah, tetapi tentunya itu dampaknya juga kepada kita pribadi masing-masing, untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kebajikan baik fisikly maupun spiritual. Nah, semata-mata untuk karena Allah, kita akan mendapatkan janji ya, yang telah dijanjikan Rasulullah, bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga tradisi puasa, kebiasaan berpuasa, baik kepada sunat maupun puasa-puasa wajib, dengan tuntunan yang benar, dengan tuntutan, persyaratan dan lain sebagainya yang benar, insya Allah mereka memasuki surga dengan dengan pintunya tersendiri. Ya, kasar dan salah yang disebutkan dalam hadis itu, pintu surga bagi orang-orang yang selalu berpuasa itu adalah pintu surga bernama surga Rayyan. Pintu surga Rayyan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi ada dua manfaat, setidak-tidaknya ada dua manfaat bagi orang yang senantiasa melakukan puasa, yaitu dari aspek kesehatan dapat, kemudian dari aspek spiritual, dan aspek balasan dari mereka yang senantiasa tekun melakukan puasa karena Allah, karena Rasulnya, dan akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya, yaitu memasuki pintu surga khusus, yaitu pintu surga Rayyan. Demikianlah saudara sekalian, mudah-mudahan kita masih banyak sekali manfaat dari puasa ini dari sisi kesehatan maupun yang lain sebagainya. Tetapi saya kira itu harus pada umum saja, dan selebihnya Anda sebagai muslim tentunya untuk lebih mendalami itu, bertanya kepada mereka-mereka yang punya otoritas ilmu yang luas, ilmu agama tentunya luas, atau ilmu kesehatan, karena itu terkait dengan masalah kesehatan. Dan Anda juga berupaya untuk membaca, atau Anda membaca buku-buku yang terkait dengan itu, yang otoritatif tentunya, dan Anda akan merasakan sendiri. Memang awal Anda menjalani itu akan terasa agak berat, tetapi setelah menjadi kebiasaan Anda, bahkan bisa 3 hari 3 malam Anda tidak buka puasa, hanya minum air putih saja bisa, karena Anda sudah terbiasa dengan itu. Demi untuk kesehatan Anda, untuk kebajikan kepada Allah sebagai satu, kepada Rasul, sebagai tuntunan yang kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua, Anda dan kita semua yang menjalani puasa, membiasakan diri untuk melakukan, menjalani anjuran perintah Allah dan anjuran Nabi-Nya Muhammad SAW, kita senantiasa mendapat berkah dan limpahan kebaikan dari Tuhan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe channel Juanda BKR dan Alam. Bukan Juanda BKR, ini channel. Oh iya, Juanda BKR channel sama Alam Semesta 65. Jejak Alam Semesta 65. Dan Erlangga. Dan aku like channel aku sebanyak-banyaknya sampai 2000 like ya. Oke. Sampai 200 subscribe. Ya. Dadah. Demikian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.